Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini ibadah puasanya masih tetap terjaga dengan menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menghindarinya. Kemudian juga termasuk menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Semoga dalam kondisi puasa kita tetap semangat dalam belajar dan meningkatkan amalan-amalan lain yang bisa menambah amal baik kita untuk kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang saleh dan salehah, pada kesempatan ini Pak Burhan akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang yang berkaitan dengan adab-adab berwudu. Kita tahu berwudu bukan hanya sekedar sebagai bagian dari rutinitas untuk sebelum menjalankan ibadah sholat. Tetapi lebih dari itu bahwa berwudu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agar wudunya menjadi sah, karena itu juga akan menjadi syarat sahnya sholat. Namun dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab berwudu. Yang pertama, adab berwudu diawali dengan menghadap arah kiblat. Ini termasuk hal yang harus kita perhatikan agar kita mendapatkan pahala sunnah. Kemudian yang kedua, jika di tempat atau di area berwudu itu ada tempat duduk, maka disunahkan juga untuk duduk seperti ini misalnya. Biasanya suka ada tempat duduk yang kemudian di depan kita ada keran, maka posisinya seperti ini sehingga kita lebih leluasa dan lebih nyaman dalam melaksanakan aktivitas berwudu. Kemudian yang ketiga, biasanya sebelum berwudu kita disunahkan untuk mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Hal ini penting bagi kita untuk mengingatkan diri kita bahwa aktivitas yang akan kita lakukan adalah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk biasanya setelah kita mengucapkan basmalah diiringi dengan membaca niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah taala. Dengan menyebut karena Allah taala, maka segala aktivitas di dalam berwudu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya. Maka hal ini penting kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan berwudu. Contoh misalnya, sering Bapak memperhatikan ketika ada aktivitas berwudu kalian masih ada yang ngobrol. Atau bahkan ada yang bercanda. Hal ini bukan bagian dari aktivitas berwudu. Sehingga hal-hal seperti itu perlu dihindari untuk menghilangkan ketidakbergunaan atau ketidakmanfaatan, dan itu bukan bagian dari aktivitas berwudu. Maka mengucapkan basmalah bagian dari menancapkan diri, menancapkan niat agar yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara adab berwudu adalah selalu kita menggunakan air. Nah, ini penting banget ya. Di dalam Islam itu begitu diatur sedemikian rupa. Terkadang penggunaan keran yang terlalu besar sehingga air menjadi boros. Tapi juga terlalu kecil itu juga menjadi menghambat kesempurnaan berwudu. Artinya dalam penggunaan air digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga di situ tidak ada unsur pemborosan. Nah, ini Islam tidak suka, bahkan diharamkan kita dalam hal pemborosan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya setiap perbuatan mubazir atau berlebih-lebihan itu sudah termasuk perbuatan syaitan. Maka termasuk dalam hal penggunaan air ini juga kita perlu memperhatikan, sehingga di situ ada sifat yang mulia yaitu menghemat air. Oke, yang berikutnya di antara adab berwudu adalah bahwa kita selalu mendahulukan bagian anggota yang kanan. Ini Islam mengajarkan, contoh misalnya ketika kita, bahkan tidak hanya ketika berwudu, ketika makan kita mendahulukan menggunakan dengan tangan kanan, bahkan memberikan sesuatu kepada orang lain menggunakan tangan kanan. Ini maknanya apa? Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di antara makhluk Allah yang disebut syaitan dan iblis, ketika melakukan sesuatu itu biasanya dengan tangan kiri. Maka kita jangan meniru dengan mendahulukan tangan yang sebelah kiri. Nah, di dalam berwudu maka disunahkan caranya adalah
tangan kanan 3 kali, baru kemudian tangan kiri 3 kali. Tidak dibolak-balik ya. Tidak dibolak-balik. Kanan, kiri ya. Tetapi kalau di sekolah biasanya karena ada keran langsung disempurnakan berwudunya sampai siku seperti ini. Baik, rangkaian terakhir dari adab berwudu ini adalah bahwa berwudu tidak hanya sekedar aktivitas membersihkan anggota tubuh yang 6 itu, yang rukun itu. Ditambah lain yang sunah-sunahnya. Tetapi lebih dari itu, berwudu adalah menjaga wajah kita dari melihat hal-hal yang buruk. Termasuk berkumur-kumur itu menjaga lisan kita agar tidak berbicara menyakiti orang lain atau bahkan memfitnah orang lain. Atau mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna. Begitu juga membasuh tangan. Agar tangan kita selalu lebih banyak memberi daripada menerima. Artinya apa? Karena kata Allah, kata Nabi Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun min sufla. Artinya orang yang memberi lebih baik, tangan yang di atas lebih baik daripada yang menerima. Artinya perlu kita menjaga kebiasaan-kebiasaan bahwa Allah memberikan tuntunan dan Rasulullah telah memberikan contoh bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu hendaklah selalu menggunakan tangan kanan. Dan itu diulang sampai 3 kali seluruh anggota tubuh kita. Ya, itu artinya apa? Kesempurnaan keutamaan. Kemudian sampai membasuh rambut, membasuh telinga, itu juga agar telinga kita terjaga dari hal-hal yang mendengarkan yang tidak baik. Dan terakhir disempurnakan dengan membasuh kaki agar kita tidak salah langkah dalam segala aktivitas kita. Artinya anak-anak, wudu tidak hanya sekedar penampakan lahiriah, tetapi juga batiniah kita perlu dijaga agar memberikan dampak positif, ketenangan, kebaikan, dan bahkan bisa menjaga pahala. Baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mendengar orang yang berjalan dengan menggunakan sandal jepit di dalam surga. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, siapa gerangan yang telah masuk surga duluan sementara aku masih di sini? Apa gerangan yang dia lakukan? Ternyata sahabat tersebut yang bernama Bilal bin Rabah. Dan kita tahu amalan yang beliau lakukan, mengapa beliau bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau selalu menjaga wudu dalam segala aktivitasnya yang kemudian diiringi dengan melaksanakan sholat sunnah. Mudah-mudahan kesempatan hari ini menjadi sebuah peringatan sekaligus nasihat baik bagi Bapak, begitu juga buat kalian semuanya, dan kita bisa mengamalkan menjaga wudu setiap saat, dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif dan memberikan efek ketenangan kepada diri kita. Dan mudah-mudahan kita dengan hikmah berwudu, dengan selalu menjaga wudu kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.